Ini dia tugas anggota KPPS yang harus dilaksanakan. Tenang, agak nyantai kok. Sebelumnya, kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar KPPS. Perlu diketahui bahwa umumnya KPPS pemilu terdiri dari 7 anggota. Nah, masing-masing anggota memiliki tugas yang berbeda-beda. Apa saja ya tugas-tugasnya? Nah, berikut ini akan dibahas masing-masing tugas dari 7 anggota KPPS pemilu. Tugas anggota KPPS yang ketujuh, yakni mengarahkan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta dan memastikan bahwa tinta sudah membasahi kuku jari. Kedua, memastikan pemilih tidak menghapus tinta yang sudah menempel di jari tangan. Ketiga, mempersilakan pemilih keluar dari TPS. Tugas anggota KPPS ke-6. 1. Membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenisnya. 2. Memastikan bahwa seluruh surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara. Ketiga, mengarahkan pemilih menuju meja KPPS 7 yang berada di dekat pintu keluar TPS. Tugas anggota KPPS 5. 1. Mengarahkan pemilih memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan hak suaranya. 2. Membantu pemilih disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara jika diminta oleh pemilih tersebut. Tugas anggota KPPS yang keempat. Anggota KPPS yang keempat bertugas untuk mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS menggunakan formulir catatan hasil perhitungan suara untuk setiap pasangan calon. Tugas anggota KPPS ketiga. Anggota KPPS ketiga berkewajiban untuk mencatat jumlah pemilih, jumlah surat suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara menggunakan formulir model C1 KWK. Tugas anggota KPPS kedua. Nah, anggota KPPS kedua bertugas untuk mempersiapkan surat suara yang akan dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara tersebut oleh Ketua KPPS. Terakhir, tugas anggota KPPS 1 atau Ketua KPPS, yakni 1. Memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang dituliskan pada model C6 dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin. Kedua, menandatangani surat suara. Ketiga, memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih. Keenam, memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika terdapat surat suara yang rusak atau salah coblos. Surat suara pengganti bisa diberikan paling banyak 1 kali. 5. Membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih. Nah, itulah dia tugas KPPS saat pemilu yang harus dilakukan. Mudah bukan? Terima kasih sudah menyimak, semoga harimu menyenangkan.